Kembali lagi dengan Pak RT untuk episode kedua. Untuk yang belum subscribe, langsung aja klik biar tidak ketinggalan. Oke, langsung saja kita gas ke filmnya. Setelah kedatangan Mingyu, selain pria jahat yang merasa kaget, di sini Bai Tian juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Mingyu akan datang ke tempat dirinya. Namun tetap saja si pria itu masih bersikap arogan, yang bahkan kali ini dia malah menggoda Mingyu hingga mengancamnya dengan menodongkan sebuah pisau. Jelas perlakuan itu membuat Mingyu geram, alhasil tak basa-basi dia pun kembali menyerangnya hingga si pria itu menjadi terpental dan ketakutan. Dia mengetahui kalau kekuatan pedang yang digunakan Mingyu ini merupakan energi pedang bawaan. Yang jelas saja kekuatan seperti itu bukanlah orang sembarangan yang memilikinya. Jadinya dia pun menanyakan siapakah gerangan Mingyu ini. Tapi pertanyaan itu tidak dihiraukannya, yang ada dia hanya bilang kalau pria bejat ini tidak pantas mengetahui identitasnya dan langsung menyerangnya. Melihat itu si pria auto kaget dan langsung kabur. Beruntung di saat akan menghabisinya, tiba-tiba muncul seorang praktisi yang datang untuk menyelamatkannya. Kedatangannya langsung saja menanyakan siapakah Mingyu ini, serta memperkenalkan diri jika dia ini adalah Luo Jinglong dari istana Luotian. Mingyu hanya bilang mereka berdua tak perlu banyak mengocer, karena siapapun yang melakukan tindakan seenaknya di kota Chanpeng, maka dia dari keluarga situ itu akan membasminya. Mendengar itu, Luo Jinglong pun mengerti serta meminta maaf atas kelakuan pamannya dan mereka pun pergi. Di sini Mingyu segera bergerak untuk pergi dari tempat ini, namun dia dihentikan oleh Bai Tian. Dari sinilah kita mendapatkan fakta menarik guys. Ternyata alasan Mingyu menyuruh Bai Tian untuk menjadi semakin kuat itu karena ayah dari Mingyu hanya memperbolehkan Mingyu menikahi pria yang sudah memiliki kekuatan di tingkat raja. Dari sini kita mulai diberitahu guys tentang tingkat kultivasi dari ranah ini. Tapi nanti Mimin akan jelaskan untuk tingkatan selanjutnya ya. Mendengarkan kata-kata Mingyu, Bai Tian pun menjadi merenung dan terdiam. Dia mengatakan rasa terima kasih karena barusan telah menyelamatkannya. Dan tentu saja Bai Tian bertekad di masa depan dirinya akan menjadi orang kuat yang bisa melindungi Mingyu sang kekasih. Alhasil dia pun bergegas pulang untuk berlatih. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat yang di sana terlihat Mingyu yang tengah merenung. Dia meminta maaf atas sikap dinginnya pada Bai Tian selama ini. Tapi di tempat itu dia tidak sendirian. Kali ini Mingyu kedatangan tamu pria berjubah. Dia seperti mengingatkan kepada Mingyu akan identitas yang sebenarnya lambat laun akan diketahui Bai Tian. Karena dia bilang ketika di warung nasi tadi kedatangan Mingyu ini yang datang secara tiba-tiba. Siapakah sebenarnya Mingyu ini guys? Asumsi Mimin sih Mingyu ini bukanlah orang sembarangan ya. Kemungkinan pria berjubah ini juga adalah pria dari kegelapan. Karena dari obrolan mereka si pria mengancam Mingyu kalau saja dia kehilangan Bai Tian dari pantauannya, maka Mingyu akan mendapatkan balasannya. Sepertinya kedua orang ini sebelumnya sudah membuat kesepakatan guys. Meski begitu Mingyu tidak takut. Dia mengatakan kalau saja terjadi sesuatu pada Bai Tian, maka dirinya beserta orang-orang di seluruh dunia itu akan mencari pria ini. Dan benar saja, kata-kata terakhir sebelum si pria itu pergi, ia mengatakan kalau mereka itu merupakan bagian dari sebuah rencana. Waduh, Mimin jadi semakin penasaran nih dengan misteri dari kedua orang ini. Mari beralih pada kediaman Bai Tian. Di sana sepulangnya dari warung nasi, dia kemudian kembali dan berharap tidak ada yang menemukannya. Tapi ternyata di sana sudah hadir sang ayah yang menunggu kedatangan Bai Tian. Ia mengatakan kelakuan Bai Tian malam ini itu sudah melanggar aturan dari keluarganya.
Tapi Cutian menyangkalnya karena yang kini dilakukan oleh dirinya itu semata-mata dirinya ingin mencari arah kehidupannya. Sang ayah bilang jika memang yang dikatakan Bai Tian itu benar, lalu apa arah hidupnya, apakah dia sudah menemukannya? Tentu saja Cutian menjawabnya benar, dia sudah menemukannya. Yakni dirinya harus menjadi orang yang kuat, yakni diharuskan mempelajari seni bela diri di tingkat ketiga. Mendengar itu sontak saja si ayah pun menjadi sangat kesal dan langsung berniat memukulnya. Tapi tindakannya langsung dihentikan oleh sang kakek yang kini membela keinginan dari Bai Tian. Dia bertanya mengenai keinginan Bai Tian yang sesungguhnya. Bai Tian bilang mulai saat ini dirinya ingin belajar tentang ilmu bela diri dan meminta kakek dan ayahnya untuk mengajarinya. Sang ayah tetap tidak setuju tapi berbeda dengan si kakek. Dia menyuruh Bai Tian untuk pergi ke tumpukan batu di belakang rumahnya setiap hari, serta membawa batu tersebut tanpa menyentuh tanah selama Bai Tian membawanya. Dan jika Bai Tian gagal, maka dia harus terus mengulang dari awal lagi. Jika Bai Tian berhasil sebelum matahari terbit, maka dia akan mengajarinya sebuah teknik keluarga dugu, yang adalah teknik Raja Ming tidak bergerak. Sontak saja Bai Tian pun menjadi sangat bersemangat dan langsung pergi untuk mempersiapkan pelatihannya. Pada saat ini ayah Bai Tian merasa khawatir dengan keputusan yang diambil oleh anaknya. Dia takut ketika Bai Tian mempelajari teknik bela diri, mereka akan ditemukan lagi oleh orang-orang dari kegelapan. Tapi sang ayah menenangkan anaknya. Dia bilang keluarganya ini bukanlah sebuah keluarga yang harus melakukan pelarian. Karena warisan yang telah mereka dapatkan, yakni sebuah batu esensi, adalah sebuah tugas untuk menyelamatkan semua dunia. Mendengar itu tentu dia pun mengerti, hanya saja dia seperti tidak tahan dengan jalan yang ditempuh oleh keluarganya, ini sangat berbahaya. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Bai Tian langsung menuju ke tempat yang dikatakan oleh kakeknya. Dikarenakan untuk menuju ke tempat tumpukan batu, Bai Tian tidak diperbolehkan untuk menyentuh tanah, jadinya ia pun memutuskan untuk berpijak pada semua bambu yang ada di sana. Alhasil setelah beberapa kali mendapatkan kegagalan, akhirnya Bai Tian pun sampai di tempat tumpukan batu. Dia pun memulai untuk membawa batu juga tanpa menyentuh tanah. Bai Tian mencoba menggendongnya tapi itu gagal. Kemudian ia pun mencoba untuk menarik dengan sebuah tali, tapi itu pun gagal. Lalu ia tak menyerah dan mencoba membawa batu itu dengan cara terbalik, yakni dia membawanya dengan kakinya sementara tangannya ia gunakan untuk berjalan. Tapi itu juga gagal. Sampai akhirnya malam pun tiba dan dia masih memikirkan mengenai cara untuk membawa batu tersebut. Sembari memikirkan cara membawanya, Bai Tian kembali merenung dan mengingatkan tentang kebersamaannya dengan Ming Yu. Di mana di tempo lalu dia bersama Ming Yu selalu bersama-sama, sampai akhirnya Ming Yu mengatakan bahwa dirinya akan dikirim oleh ayahnya pergi ke benua Wushuang untuk berlatih seni bela diri. Mendengar itu, Bai Tian pun terkejut dan menanyakan alasan kenapa Ming Yu ini harus pergi meninggalkannya. Ming Yu bilang dia ingin menjadi kuat dan tidak mau menjadi beban dari Bai Tian di masa depan. Ming Yu mengatakan setelah menyelesaikan pelatihannya, Bai Tian bisa menikahinya. Tapi nyatanya untuk menikahi sang pujaan hati ternyata tidaklah mudah. Dimana seperti yang dikatakan Ming Yu persyaratan untuk menikahinya, Bai Tian diharuskan menjadi praktisi kuat yang memiliki tingkatan raja. Setelah mengingat momen di masa lalu, tentu Bai Tian pun kembali bersemangat agar terus menjadi kuat. Dia pun kembali memulai pelatihannya sampai muncullah sang kakek dan menghampirinya.
Meskipun Baitian masih belum berhasil, tapi sang kakek sangat bangga dengan tekad yang dimilikinya. Jadinya ia pun memberitahu kunci untuk membawa batu itu. Baitian diharuskan meminjam kekuatan dari bambu di sana. 你还在呀？你还毅力，爷爷很欣慰。我是真的很想习武，能跳过5根竹子吗？要竹子借力。 Mendengar ucapan sang kakek, Baitian pun langsung berpikir dan mencobanya. Tapi ketika dia akan memulainya, tiba-tiba sang kakek pun menariknya karena pelatihan hari ini sudah selesai dan akan dimulai lagi di esok hari. Singkat cerita, di pagi harinya Baitian memulai kembali pelatihannya. Jelas si kakek yang melihat ketekunan dan tekad dari Baitian, dia merasa sangat bangga. Tapi berbeda dengan kedua orang tuanya, mereka khawatir karena beberapa terakhir Baitian tidak makan bersama mereka. Yang bahkan ayah Baitian meminta ayahnya untuk menghentikan pelatihan Baitian ini. Tapi sang kakek tidaklah menyetujuinya. Yang ada, dia malah menyuruh anaknya untuk melihat langsung proses pelatihan dari Baitian. Mari beralih ke tempat Baitian. Di sana ia langsung mencoba untuk merasakan kekuatan dari semua bambu di sana. Setelah merasakannya barulah ia pun memulai pelatihannya untuk membawa batu tersebut, yaitu tanpa menginjak tanah di sana. Akhirnya pelatihannya kini berjalan mulus. Dan di sana juga datang sang ayah dan sang kakek untuk melihat latihan Baitian. Masih saja ayah Baitian ini seperti tidak setuju dengan pelatihan Baitian. Tapi sang kakek hanya bilang keluarganya tidak perlu khawatir, karena kini saatnya keluarga Dugu itu harus bangkit karena sudah terlalu lama tertidur. Di sana Baitian melaporkan kalau dirinya sudah berhasil, tapi sang ayah tetap tidak setuju dan pergi dari sana. Pada saat ini karena pelatihan Baitian sudah berhasil, jadinya ia pun meminta kakeknya untuk segera mengajarinya teknik Raja Ming tidak bergerak. Tapi sang kakek mengatakan teknik tersebut tidak cocok dengan Baitian. Dia pun meminta Baitian untuk mengeluarkan batu esensinya. Dia mengatakan di dalam batu itu terdapat sebuah pesan, selama bisa menguasai seni bela diri tingkat ketiga, maka kekuatan ajaib akan muncul dengan sendirinya. Tapi Baitian tidaklah mempercayainya. 未必适合啊！收藏的那块黑玉石呢，大成神功自现，结果连明月都打不过。 Kemudian sang kakek menjelaskan bahwa sesepuh mereka alias Dugu Jantian jelas saja tidak akan berbohong. Hanya saja kekuatan dari batu esensi ini sang kakek belumlah mengetahuinya. Bahkan setelah berlatih puluhan tahun, sang kakek masih belum memahami kekuatan tersembunyi dari batu ini. Sang kakek menanyakan apakah Baitian mengetahui tingkatan ranah di dunia bela diri. Baitian menjawab kalau dia mengetahuinya, yakni tingkatan ketiga, tingkatan kedua, tingkatan pertama, kemudian tingkatan subraja, tingkatan raja. Kemudian sang kakek bertanya mengenai tingkatan dirinya, apakah Cutian mengetahuinya. Awalnya Cutian menganggap tingkatan kakeknya ini adalah di tingkat raja. Tapi ketika si kakek mengeluarkan kekuatannya, Baitian pun menjadi sangat kaget karena kakeknya ini berada di tingkat kaisar. 1层啊，年纪这么大，应该已经是王级高手了。成功，冥王不动。 Dan dia juga menampilkan teknik Raja Ming tingkatan 1 dan ya, setelah itu cerita pun bersambung.